Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadiran dalam presentasi malam ini. Kelompok kami akan mempresentasikan untuk proyek UAS mata kuliah mikroprosesor oleh dosen Bapak Agung Pangestu. Terima kasih Bapak Agung atas proyek UAS-nya untuk kelompok kami. Langsung saja saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Pak Muhyiddin, yang kedua saya Pius Adrian Trisnaji, yang ketiga Nandi Rizky Fadilah, yang keempat Faisal Robianto, yang kelima Rizka Sabila Stiono. Apa sih itu yang proyek kita buat? Proyek ini yaitu rancang bangun sistem kendali otomatis lampu penerangan rumah dengan sensor cahaya berbasis Arduino. Untuk selengkapnya tentang alat ini akan ada hasilnya, yaitu penerangan rumah otomatis dengan berbasis Arduino. Secara langsung akan kami jelaskan, tapi sebelumnya kami akan mempresentasikan alat dan bahan yang kita pakai selama ini, yaitu Arduino. Pengertian Arduino adalah jenis software pengendali mikro berupa single board dengan lisensi open source yang merupakan turunan dari wiring platform. Tujuan dirancangnya Arduino adalah memudahkan penggunaan rekayasa elektronik untuk diaplikasikan pada berbagai bidang. Adapun kelebihan dan kekurangan menggunakan Arduino ini. Kelebihannya yaitu harga Arduino lebih murah, sistem operasi fleksibel, bahasa pemrograman sederhana, software open source. Dan kekurangannya yaitu penggunaan microchip dan perpustakaan program. Kali ini saya akan meringkas saja karena sebelumnya kelebihan dan kekurangan Arduino kita sudah bahas di modul sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal, silakan. Ya, terima kasih Bung Pius. Power supply. Pengertian power supply merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen, dalam hal ini untuk mensuplai perangkat Arduino yang akan kita praktikkan. Project board adalah sebuah alat bantu untuk membuat sebuah prototipe dengan menghubungkan komponen menjadi suatu rangkaian tertentu tanpa proses penyolderan. Lanjut, kabel USB Arduino. Ini berfungsi sebagai perantara dari komputer atau PC ke perangkat device Arduino yang berfungsi untuk mengirimkan program ke Arduino dan juga sebagai port komunikasi serial. Terima kasih Bung Faisal. Selanjutnya Bung Nandi yang akan menjelaskan alat dan bahan yang kami pakai. Ya, untuk selanjutnya ada LED. LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju, merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Untuk selanjutnya ada resistor. Resistor merupakan komponen elektrik pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi atau mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Untuk selanjutnya ada lampu LED. Lampu LED adalah produk dioda pancaran cahaya LED yang disusun menjadi sebuah lampu. Lampu LED memiliki usia pakai lebih baik daripada lampu pijar. Terima kasih Bung Nandi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bung Sabil, silahkan. Baik, jelas. Terima kasih Bung Pius. Selanjutnya material yang kita pakai adalah sensor LDR. Sensor LDR merupakan salah satu komponen resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor ini. Fitting lampu. Fitting adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan lampu dengan jaringan listrik yang menempel di plafon. Push button.
Push button adalah saklar tekan yang berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Suatu sistem saklar tekan push button terdiri dari saklar tekan start, stop, stop reset, dan saklar tekan untuk emergency. Lanjut, selanjutnya material yang dipakai adalah kabel jumper. Fungsinya untuk menghubungkan beberapa komponen di project board, menghubungkan antara titik project board, dan juga dapat digunakan untuk menghubungkan jalur rangkaian yang terputus dengan cara menjumpernya. Dan selanjutnya adalah LCD 16x2. Ini LCD merupakan media tampilan atau display dari bahan cairan kristal sebagai penampil utama. LCD 16x2 menampilkan sebanyak 32 karakter yang terdiri dari 2 baris dengan setiap baris menampilkan 16 karakter. Terima kasih teman-teman. Kali ini kita akan memulai video simulasi dari proyek yang kelompok kami buat. Silakan untuk melihat dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyiddin, kami dari kelompok 4 ingin mempraktekkan hasil simulasi praktek mikroprosesor tentang prototipe penerangan lampu otomatis berbasis Arduino. Di sini kami sudah merakit komponen Arduino dan rangkaian-rangkaiannya dan sudah kami masukkan coding untuk prototipe ini, yaitu lampu menyala pada saat waktu gelap. Nah, nanti bila sensor cahaya ini dikasih penerangan, maka lampu akan mati. Nah, di sini kami tutup dulu agar cahaya lampunya tidak mengenai sensor LDR. Ya, silakan Bung Nandi untuk menjelaskan. Ya, untuk sensor LDR-nya di sini kita menyalai Center. anggap aja itu jadi matahari. Di sini kita mulai nyalain dan lampu menjadi mati ketika tidak ada sinar matahari atau tidak ada sinar, lampu akan menyala. Demikian presentasi kami. Mohon maaf tim tidak berkumpul semua karena waktu pandemi ini tidak bisa hadir semua. Demikian dari kami kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan mahasiswa sekalian. Ini bisa dikembangkan lagi untuk mungkin penerangan jalan, penerangan di kantor-kantor. Demikian hasil kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut kita ke dokumentasi. Inilah beberapa dokumentasi dari kelompok kami tentang proyek yang kami buat. Silakan Pak Muhyiddin untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Bung Fius. Kawan-kawan, dalam UAS kali ini kami kelompok 4 mengambil judul yaitu bagaimana mengkontrol lampu rumah, karena setiap orang pasti punya rumah dan setiap orang perlu penerangan. Jadi kita ambil yang simple, yang banyak digunakan orang, yaitu penerangan rumah. Gimana agak kesulitan kita untuk mematikan atau menghidupkan rumah yang kita tinggal saat kita berpergian atau saat kita sedang ada kesibukan. Nah, di sini saya memberi judul yaitu pengontrolan secara otomatis lampu penerangan rumah dengan berbasis microcontroller, yaitu mata kuliah kita, yaitu yang kita pakai yaitu Arduino Uno. Ya, di sini nomor 1 kita pakai microcontrollernya yaitu Arduino Uno. Dan untuk nomor 2, karena Arduino itu arus lemah, arus kecil yaitu DC, dan kita menghidupkan lampu dengan power 220 volt AC, maka kita perlu relay agar arus DC dan AC bisa terpisah, yaitu kita gunakan relay. Di mana relay ini berfungsi untuk mengkontak lampu AC, yaitu yang kita pakai yaitu lampu LED 220 volt AC.
Next. Nah, di sini nomor 3 itu kita gunakan sensor LDR, yaitu sensor intensitas cahaya. Ya, di sini kita bisa setting cahaya mendung atau cahaya terang yang akan mengkontrol lampu saat mati dan saat hidup. Yaitu kita perlu kontrol di sini, kita setting bagaimana cuaca atau daerah kita yang kita tinggali dekat rumah. Yang nomor 4 yaitu kita masukkan juga jam, yaitu agar lebih sedikit modernisasi atau digitalisasi, kita masukkan modul jam, di mana saat lampu menyala itu pas jam berapa. Next. Nah, di sini yaitu LCD-nya, di mana kita mengetahui intensitas yang kita setting di sensor LDR, kita bisa tahu di layar LCD ini, dan jam waktu kita menyalakan atau menghidupkan lampu secara otomatis. Jadi kita tampilkan di sini untuk lebih digitalisasi. Dan ini adalah rangkaian yang kami buat, kelompok kami buat untuk prototipe bagaimana mengatur otomatisasi lampu penerangan rumah dengan sensor LDR, yaitu settingan intensitas cahaya. Next. Nah, ini yaitu pas waktu gelap atau daerah rumah kita sudah mulai gelap, kita membutuhkan penerangan, secara otomatis lampu menyala. Nah, ini jam menunjukkan waktu kami praktek atau simulasi, di mana yaitu malam hari, karena pagi hari kami sibuk bekerja, jadi kita lakukan simulasi di malam hari, yaitu setelah pulang kerja. Next. Ya, kesimpulan. Jadi kesimpulan yaitu di mana Arduino microcontrol ini bisa mengontrol atau membuat prototipe atau simulasi, di mana kelompok kami menggunakannya untuk mengatur penerangan rumah agar bisa dikontrol secara otomatis dan kita tidak repot lagi saat kita berada di luar atau sedang di luar rumah pada malam hari atau pagi hari. Dan untuk prototipe ini bisa digunakan juga untuk lampu jalan atau lampu sekolah, lampu kantor juga bisa, dengan penambahan-penambahan yang lainnya. Demikian dari kami kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan terima kasih Pak Agung atas pembelajarannya mata kuliah mikroprosesor, sampai kami bisa untuk melakukan praktek-praktek atau simulasi-simulasi menggunakan Arduino. Terima kasih. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Bung Pius. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya malam hari ini. Walaupun kita setelah pulang kerja, kita tetap semangat untuk kuliah. Kita berdoa juga agar pandemi ini cepat selesai, agar kita dapat beraktivitas, terutama kuliah seperti biasa, kuliah offline. Terima kasih juga, semoga apa yang kita buat, proyek yang kita buat dapat bermanfaat dan pastinya bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak Agung, semoga proyek UAS ini dapat hasil atau dapat nilai yang terbaik. Buat teman-teman tetap melakukan 5M dalam kegiatan sehari-hari seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.